Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Makassar, kami mengaku banyak belajar untuk menjadi seorang yang hebat. Tidak harus menjadi orang yang pintar dan tidak harus menjadi orang hebat dengan merasa diri paling jagoan. Banyak pengalaman berharga yang kami dapatkan, mulai dari ilmu-ilmu yang diajarkan dan tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman di bidang ilmu yang mereka ajarkan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Oki Nur Pratiwi Johansyah, SIP, MSI. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Kami dari kelompok 2 yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2, saya sendiri, Ira Suara dengan NIM 210 60 55 00022. Saya Kasman dengan NIM 210605500023. Saya Nabila Eka Putri dengan NIM 210605502064. Saya Rizky Aulia Dewi dengan NIM 210605502171. Saya Nur Fadila dengan NIM 2106055021. Saya Ismandar dengan NIM 210605501007. Saya Dewi Tami dengan NIM 210605151. Saya Devi Christine dengan NIM 210605502064. Saya Patricia Afriani Anggita Lapang dengan NIM 210605502069. Saya Andina Kubatis dengan NIM 210655502084. Dari sini kita mulai berdiskusi mengenai pelayanan yang mengandung keluhan pelanggan. Yang pertama yaitu mechanical complaint, kedua attitudinal complaint, ketiga service related complaint, keempat unusual complaint. Selanjutnya kita membahas mengenai prinsip pelayanan publik, cara mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, pelayanan prima, konsep lengkap implementasi pelayanan prima, tips yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan prima pada pelanggan, dan cara mengatasi komplain pelanggan. Di sini kita menjelaskan mengenai mechanical complaint beserta contohnya, attitudinal complaint beserta contohnya, service related complaint beserta contohnya, unusual complaint beserta contohnya, dan selanjutnya. Mechanical complaint atau keluhan mekanik adalah keluhan yang disampaikan oleh pelanggan sehubungan dengan tidak berfungsinya suatu peralatan dari suatu interaksi pelayanan. Ini dia penjelasan dari mechanical complaint, dan untuk contohnya simak berikut ini. Kamarnya cukup bagus. Aku simpan pada tasnya dulu deh. Iya. Papi, kenapa airnya begini? Kenapa ini? Nggak bisa di jalan. Ayo di, harus di komplain dulu ini. Aduh. Selamat siang Bapak dan Ibu, apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu Bapak dan Ibu? Iya ada, mau komplain ini. Ya Pak, ada yang bisa kami bantu? 907 tidak jalan airnya. Iya, sayangnya padahal besarnya lagi kamarku, bagusnya baru tidak jalan airnya. Bagaimana itu, Mbak? Baik Pak, bolehkah saya memeriksa kamar mandinya? Iya, boleh, ayo. Yang ini loh Mbak, yang ini tidak bisa jalan. Oke, baik saya cek dulu ya.
Oh iya, kami minta maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya. Jadi Sebagai gimana? gantinya, kami akan mengganti kamarnya dengan kamar yang bagus. Oh iya. Attitudinal complaint atau keluhan akibat sikap petugas, yang mana keluhan ini muncul diakibatkan oleh sikap negatif yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan saat berhadapan dengan pelanggan. Ini dia penjelasan mengenai attitudinal complaint dan untuk contohnya simak berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu Adik, saya Ira Suara, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini, anak saya sedang mengalami sakit perut. Iya Bu, dia sudah mengalami sakit perut selama 2 hari. Oh iya, namanya siapa Adik? Saya Nur Fadila. Baik, ini Pak, langsung saja ke sana, nanti ada suster yang akan mengarahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Sus, ini anak kami semua. Iya tunggu ya. Masalahnya kalau masih ada Khusus, kamu giliran tadi. Pak, lagi istirahat Kak, lagi jam istirahat nih. Waduh, gimana nih Mbak? Kami dari tadi udah menunggu, tapi nggak diperhatiin sama orang dalam. Oh, saya sangat prihatin mendengarnya. Mari saya antar Pak. Mohon maaf Pak atas pelayanan kami. Baiklah kalau begitu kami akan melakukan yang terbaik untuk anak Bapak. Service related problem atau yang dalam bahasa Indonesia merupakan komplain terhadap pelayanan, merupakan suatu keluhan terhadap pelayanan itu sendiri. Ini dia penjelasan mengenai service related problem dan untuk contohnya simak berikut ini. Yuk pilihnya. Ale! 17 tahun, Mak, yang buat KTP. Oh, ayo toh papi pergi buatkan di KTP karena 17 tahun. Iya deh, ayo Pak. Mau kau bikinkan KTP anakku? Baik Pak, silakan duduk kembali. Iya, terima kasih. Bapak yang di sana bisa kesini dulu sebentar. Bapak sudah ambil nomor antrian atau belum? 1 jam mau menunggu, baru disuruh ambil nomor antrian. Sabar dulu ya Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, apakah ada yang bisa dibantu? Mbak, saya sudah dari tadi menunggu. Kenapa saya tidak dipanggil-panggil? Tapi kan kita ini sedang jam istirahat. Tapi ini sudah berapa jam sih, Tante? Mohon maaf Pak buat pelayanan kami. Boleh kami minta fotokopi kakaknya? Ini Pak Bu, berhubung juga sudah kesiangan, besok datang lagi ya. Karena tidak lama juga prosesnya itu, Bu. Bagus itu kalau begini, ada penjelasannya ya nih. Soal komplain atau keluhan yang aneh merupakan keluhan dari pelanggan yang dianggap oleh petugas tidak wajar atau aneh. Ini dia penjelasan mengenai unusual complaint dan untuk contohnya simak berikut ini. Teman-teman, ini belum ada taksi yang datang. Jadi, ayo pergi komplain deh. Yuk. Selamat siang, saya Aul dari pegawai perpustakaan. Ada yang bisa dibantu? Kak, saya mau komplain. Kenapa dari tadi menunggu Kak Irfan sama teman-teman tidak ada taksi lewat satupun? Jadi keluhannya apa deh? Tadi muka pulang sama teman-temanku, tapi tidak ada taksi yang lewat. Nah, jadi kita kesini mau komplain. Gini adik-adik yang cantik, coba kalian cek jamnya. Sekarang itu baru jam 12, sedangkan taksi-taksi itu yang lewat di depan perpustakaan itu jam 1. Selanjutnya ada penjelasan materi. Untuk mengetahuinya simak video berikut ini. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik, yang pertama yaitu kesederhanaan, yang kedua kejelasan, yang ketiga kepastian waktu, yang keempat ada akurasi,
Yang kelima ada keamanan, yang keenam ada tanggung jawab, yang ketujuh ada kelengkapan sarana dan prasarana, yang kedelapan ada kemudahan akses, yang kesembilan ada kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir ada kenyamanan. Cara untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan-pelanggan yang Anda miliki, yang pertama membuat survei tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, meminta pelanggan untuk menceritakan pengalaman negatif. Yang ketiga, melakukan survei numerik atau rating. Dan yang terakhir, menjadikan data sebagai informasi di masa depan. Nah, apa itu pelayanan prima? Simak video penjelasan berikut ini. Dilakukan sebuah perusahaan atau organisasi tertentu agar mencapai tujuan yang maksimal. Konsep lengkap di mana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau excellent service dapat tercapai. Yang pertama, attitude atau sikap. Yang kedua, agility atau kemampuan. Yang ketiga, attention atau perhatian. Yang keempat, action atau tindakan. Yang kelima, accountability atau tanggung jawab. Yang keenam, appearance atau penampilan. Dan yang terakhir, ketujuh, simpati. Lalu, tips yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan itu bagaimana? Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama, memberikan sapaan ramah. Yang kedua, berikan batasan waktu pelayanan. Yang ketiga, cara membuat pelanggan puas dan senang adalah dengan memberikan waktu tunggu yang tidak panjang. Kemudian yang keempat, responsif dan reaktif. Yang kelima, melakukan survei dan evaluasi. Yang keenam, perhatikan penampilan. Yang ketujuh, kesediaan melayani. Yang kedelapan, pengetahuan dan keterampilan. Yang kesembilan, tepat waktu dan janji. Yang kesepuluh, kejujuran dan kepercayaan. 11, efisien. Yang ke-12, kepastian hukum. Dan yang ke-13, keterbukaan. 14, biaya tidak rasai. Dan ke-16, kesederhanaan. Jadi, cara mengatasi komplain tersebut bagaimana? Nah, yang pertama yaitu tanggap dan menunjukkan rasa empati. Yang kedua, meminta maaf dan memberikan solusi. Yang ketiga, tanggapi dalam waktu yang cepat. Yang keempat, konfirmasi solusi. Yang kelima, kontrol situasi. Yang keenam, ucapkan terima kasih pada pelanggan atas komplainnya. Dan yang terakhir, jadikan komplain sebagai bahan evaluasi kita. Video perjalanan ini kita lakukan untuk melihat beberapa kantor pelayanan publik di Kota Makassar. Untuk mechanical complaint, itu adalah keluhan yang berdasar pada fasilitas. Untuk mengatasinya, itu tanggap dan menunjukkan rasa empati, meminta maaf, dan memberikan solusi, lalu kontrol situasi. Untuk attitudinal complaint, yaitu keluhan akibat sikap petugas dari sikap negatif, cara mengatasinya kita harus tanggap, meminta maaf, dan memberikan solusi. Untuk service related problem, keluhan yang berhubungan dengan pelayanan dan cara mengatasinya yaitu meminta maaf dan memberikan solusi. Dan yang terakhir yaitu unusual complaint atau keluhan yang aneh. Cara mengatasinya itu langsung memberikan solusi yang tepat dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pelayan publik dan berhubungan dengan implementasi pelayanan prima dapat tercapai. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2 dan juga merupakan penjelasan dari materi pelayanan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a great time. Per 901 baru kami datang dan Jamu kata buru-buru. Terus semua nanti cepet. Susah kak. Dari tadi saya